detik bintang untuk kau simpan. Dan bila esok datang kembali, Legend masih tetap disayangi dan menjadi idola fenomenal di kalangan anak-anak muda hingga saat ini atas karya-karyanya yang kini sudah menjadi story dan history. Selik potret anak band muda era 2000-an sejak launching album pertama hingga ketiga yang sukses mencetak grafik terlaku dan tertinggi dengan waktu yang cepat dalam penjualan CD fisik di atas 1 juta kopi. Yaitu Sheila on 7. Ya, Sheila on 7 merupakan band yang turut berkontribusi dalam tanda kutip demam musik slow Malaysia yang saat itu menjajah seluruh penjuru Nusantara, dalam dan luar negeri, negara asal ataupun Indonesia sekalipun, tua ataupun muda, serta anak-anak SD yang termasuk dulu saya dan pastinya tukang CD bajakan yang banyak mencetak dan mengcopy paste dari CD-CD permusikan Indonesia, ya termasuk Sheila on 7. Ya memang tukang CD bajakan ini sangat merajalela dengan mengcopy dan menggunakan komputer walaupun masih Pentium ya di era saat itu, serta film-film yang lainnya ya. Selain MP3 musik dan MV4 musik, lantas band yang diprediksi terus berkibar dan popularitasnya kian menanjak justru stuck alias tertahan di 2004. Diamnya atau hanya bertahan di sana, Sheila on 7 mulai hening dan mulai menghilang, padahal datangnya Sheila on 7 merubah daya tarik pencinta musik beralih ke produk lokal. Yang tadinya semuanya mengiringi ke band asal Malaysia atau asal negeri jiran, nah Sheila on 7 kini hanya dilabeli sebagai band legenda tanah air, tapi memang dan masih populer lagu-lagunya dan banyak geng Sheila on 7 hingga kini. Oke, sekarang kita galau-galau dulu ya. Dan alasan dikarenakan banyaknya Bagus, faktor sedih yang banget nih kian lagunya Eros menggerus Chandra. popularitasnya Sheila on 7, salah satu faktornya terletakkan di tubuh Sheila on 7 di tahun 2004 sehingga terjadi pemecatan sang drummer yaitu Anton. Dan ditambah lagi pemberitaan yang kian masif sehingga menimbulkan kesedihan plus kekecewaan bagi para idola ataupun Sheila Gangs atau para penggemarnya Sheila on 7. Kecewa berat dengan Sheila ya saat itu. Mungkin menurut timnya Sheila on 7, keputusan tersebut adalah jalan terbaik yang harus diambil agar Sheila bisa melompat lebih. Nah, akan tetapi bagi Sheila Gang yang tidak tahu tentang dapurnya Sheila on 7 di band tentunya menaruh rasa kesal teramat dalam, belum lagi setelah Sheila harus ditinggalkan oleh Sakti yang kini hijrah. Sakti itu adalah gitarisnya Sheila on 7 selain Eros ya. Saking tumpuknya problem internal di tubuh Sheila on 7, Sheila akhirnya harus terdegradasi sebagai potret band marketnya anak muda oleh sang rising star yaitu Peter Pan. Jadi terkalahkan oleh Peter Pan saat itu karena Sheila on 7 terlalu banyak masalah. Padahal pada tahun 2003 sudah memberikan sinyal melalui album perdana mereka yaitu Taman Langit, di mana album Taman Langit mampu menjual 700.000 kopi saja lewat hitsnya andalannya di lagu Mimpi Yang Sempurna dan tetap di angka, dan Sheila on 7 tetap di angka 1000 kopi padahal masih jauh lebih tinggi dari Peter Pan, band baru ya. Hasil puncaknya pada tahun 2004 yang sangat krusial bagi Sheila on 7 dan Peter Pan sebagai dua potret band yang marketnya saling beririsan dalam algoritma atau grafik penjualan album. Dan Peter Pan berhasil melewati kejuaraan 3 albumnya Sheila on 7 yang selalu mencapai 1 juta kopi hanya dengan satu album Bintang di Surga saja dengan kisaran penjualan lebih dari 3,5 juta kopi untuk Peter Pan, bahkan melewati jauh dari Sheila on 7. Dan bahkan band-band di Indonesia dan asal Melayu negeri jiran itu tertutupi oleh popularitasnya Peter Pan, dan hingga band-band lokal Indonesia pun tidak ada yang mencetak dari penjualan lebih dari 3,5 juta kopi. Apesnya lagi Sheila belum pula bisa feedback atau bangkit kembali atas badainya Bintang di Surga dari Peter Pan. Lagi-lagi Sheila semakin tenggelam dengan meledak parahnya band satu induk label dengan Peter Pan. Dan siapa lagi di situ, ada band yang bernama Ungu Band yang vokalisnya adalah Fasya dari musik studio melalui label satelitnya yaitu Trinity Optima Production atau anaknya atau cabang dari Musika Studio yang didirikan oleh suaminya Bu Acin.
Dengan hits paling booming di 2005 dengan lagu yaitu Demi Waktu dari Ungu, sehingga banyak fans yang mengidolakan mereka. Nah, bagaimana teman-teman sahabat semua pecinta musik tanah air, pasti ada yang tahu dengan Pasha Ungu, dengan Ungu dan personil lainnya. Dan belum lagi sempat feedback di tahun berikutnya, Sheila on Seven lagi-lagi dihantam datangnya band-band baru. Walaupun tidak sehebat Sheila on Seven, tapi ini membuat semuanya makin kesini makin melonjak dan dikenal dibanding Sheila yang terdiam di tempat. Walaupun udah mengeluarkan album baru, Sheila on Seven tetap masih ditutupi oleh band-band baru ya. Badai pop Melayu yang hadir datang oleh band-band terbaru seperti ST12 dan Kangen Band. Kedua band tersebut jelas-jelas terinspirasi dari Ariel Noah, dari band yang awal mendagrasi Sheila on Seven, dan band asal Malaysia di tahun itu Peter Pan yang mampu menenggelamkan mereka, sehingga banyak pengamat musik dan penderita tanah air yang menganggap jika sebenarnya Peter Pan yang harus bertanggung jawab atas menjamurnya musik pop Melayu di 2008 sehingga terbitnya band-band baru ya. Dengan kedatangan band-band baru yang terinspirasi oleh Peter Pan ataupun Ariel ataupun Noah, untung saja di tubuh Peter Pan sejak bergabungnya David Peter Pan semakin modern dan semakin lebih full of pop dengan berkembangnya pengetahuan banyak musisi-musisi di tubuh personil Peter Pan, sehingga banyak karya-karya yang baru dan tidak bisa dikalahkan oleh band-band terbaru ya. Beatsnya memang harus diakui, Ariel adalah sosok cerdas dalam membaca pasar musik tanah air yang dipegang oleh label Musika Studio. Mari sama-sama kasih sendiri. Mendoakan